Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, bahkan termasuk Egy Sujana walaupun di waktu yang berbeda. Para aktivis senior ini bertemu dengan Sufmi Dasko Ahmad atau biasa dipanggil sebagai Don Dasko. Ya ampun, netizen langsung histeris. Wah, Rocky Gerung disusupi kekuasaan. Ini pasti barter posisi. Oposisi sudah masuk angin. Loh. Tunggu dulu. Ini bukan ini aktivis ini, bukan termos. Gak gampang masuk angin. Jadi kali ini kita akan coba kupas tuntas klarifikasi dari Syahganda Nainggolan soal pertemuan kontroversialnya antara Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Walaupun di situ juga ada Bang Ferry Juliantono ya, Wakil Menteri Koperasi. Banyak yang menduga ini manuver kekuasaan buat menjinakkan oposisi. Tapi Syahganda bilang bukan dirayu bro. Ini pertemuan suka sama suka. Di video ini kita akan bahas apa motif sebenarnya dari pertemuan ini. Klarifikasi soal ucapan bajingan tolol yang nyasar ke Prabowo. Apakah oposisi kita mulai menyala untuk dinegosiasikan? Jangan langsung suzon. Kita telusuri logika dan drama di balik politik silaturahmi ini. Karena yang terlihat mesra belum tentu tanpa agenda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tulis pendapat sahabat semua di kolom komentar. Apakah ini bentuk kedewasaan politik atau manuver halus ala kartel kekuasaan? Ya, jadi kita akan coba bahas ya. Judulnya musyawarah atau muslihat. Rocky, Jumhur, dan Syahganda bertemu dengan Dasko, sang tangan kanan Prabowo. Ya, rumor itu beredar di mana-mana ya, tangan kanan Pak Prabowo ini ya Sufmi Dasko Ahmad. Jadi kalau mau ketemu dengan Prabowo harus melewati Pak Dasko dulu baru bisa. Nah itu ya. Jadi ini menarik untuk kita kaji dari sebuah kabar di rmol.id. Syahganda Nainggolan bongkar fakta di balik pertemuan Dasko dan aktivis. Ini kabar kemarin ya. Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, ini harus jangan dipakai jeda nyebutnya. Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan memberikan klarifikasi terkait pertemuannya bareng sejumlah tokoh aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad beberapa waktu yang lalu. Ini pernah kita naikkan memang dalam beberapa pekan yang lalu ya. Nah, klarifikasinya sekarang. Jadi ini klarifikasi Syahganda. Gerakan oposisi apakah mulai melunak? Kita akan telusuri dari klarifikasinya Syahganda. Ya, tokoh aktivis yang hadir tempo hari itu ada Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat. Menurut Syahganda, pertemuan tersebut tidak semata inisiatif Dasko, melainkan kehendak kedua belah pihak. Jadi pertemuan-pertemuan Dasko yang di mana ada saya khususnya, ketika saya mengarrange pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung, itu adalah pertemuan yang keduanya memang saling ingin. Nah, itu disampaikan oleh Syahganda di acaranya Refli Harun ya. Syahganda menepis anggapan sejumlah pihak yang mencurigai pertemuan tersebut sebagai upaya Dasko melunakkan suara-suara oposisi. Bahkan dianggap sebagai manuver untuk membungkam kritik.
Pembungkaman tuh kan terjadi juga di eranya Jokowi. Ya. Apakah ini terjadi juga di eranya Prabowo? Apakah ini sedang bertukar pikiran? Kalau nggak salah di momen yang lain kita pernah dengar juga Syahganda bilang ini sedang tukar pikiran. Di eranya Jokowi tidak ada tukar pikiran karena Jokowi tidak punya pikiran. Wah, ngeri kali itu kalimatnya. Ya, jadi ini yang perlu diklarifikasi apakah orang merayu atau saling ingin. Nah, katanya begitu ya. Lebih lanjut, Syahganda menjelaskan bahwa sejak Januari, Rocky Gerung memang sudah memiliki niat untuk bertemu dengan Dasko. Salah satu alasannya adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang sampai ke telinga Prabowo Subianto mengenai pernyataannya yang menyebut Presiden ke-8 sebagai bajingan tolol. Kita pernah lihat juga itu seliwuran videonya ya. Yang dimaksud oleh Rocky Gerung adalah Presiden ke-7. Jokowi yang bajingan tolol. Tapi kan digunting orang jadi video yang fake. Dan sampai ya itu ke Pak Prabowo. Pertemuan yang berlangsung di Senayan Park juga sempat dibarengi dengan rencana pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun agenda tersebut tertunda karena masuknya agenda lain yakni Sarasehan Ekonomi 2025. Syahganda juga menyebut aktivis Egy Sujana, itu ketua TPUA ya, yang wakil ketuanya Pak Rizal Fadilah, yang kemarin menggeruduk UGM dan rumahnya Jokowi. Sama, Egy Sujana juga disebutkan sudah lama ingin bertemu Dasko demi menjembatani komunikasi dengan Prabowo. Egy WA saya, bilang, ayo dong ketemu Dasko. Egy itu diehardnya Prabowo. Jadi dia ingin menjembatani komunikasi juga, kata Syahganda. Ia menegaskan bahwa narasi seolah-olah Dasko dominan dalam upaya menjalin komunikasi dengan para aktivis adalah keliru. Yang ingin saya sampaikan di sini, keinginan bertemu berasal dari kedua belah pihak. Jadi nggak ada tuh keinginan misalkan Dasko seolah-olah dominan yang ingin ketemu. Pungkas Syahganda. Nah itu klarifikasi dari Syahganda yang disampaikan tentang pertemuannya tokoh-tokoh aktivis-aktivis kritis dengan Sufmi Dasko yang dianggap sebagai tangan kanannya Prabowo Subianto. Jadi sahabat semua, kita akan mencoba kita coba analisa lah ya. Yang nggak banyak orang tahu memang disampaikan tadi oleh Syahganda bahwa pertemuan itu bukan keinginannya Dasko semata, tapi Rocky juga pengen ketemu, sama-sama pengen lah, bukan sepihak. Jadi Rocky ingin ketemu katanya tadi ya, disampaikan dari awal tahun, dari Januari kemarin. Masalahnya tadi video itu dipotong gitu, jadi mungkin Prabowo tersinggung gara-gara Rocky nyebut bajingan tolol ke Prabowo, padahal maksudnya bukan ke Prabowo tapi ke Jokowi ya gitu ya. Tapi ya yang namanya potongan seringkali kayak bakso murahan begitu ya. Dagingnya cuma dikit, gajinya yang banyak. Nah ini penyakit kita. Kalau ada yang duduk bareng politisi langsung dicap pengkhianat. Padahal kalau aktivis nggak bisa dialog sama wakil rakyat, mau disalurin kemana lagi aspirasinya? Masa iya harus lewat podcast paranormal? Atau diselipin di kolom komentar akun gosip? Kalau kritik cuman bisa teriak dari luar pagar, itu namanya demo, bukan dialog. Kalau mau perubahan ya harus berani buka pintu, duduk, ngobrol, debat. Karena kritik itu bukan benci. Dan duduk bersama bukan berarti dijajah. Kecuali duduknya di pangkuan, nah itu baru mencurigakan. Nah, yang perlu kita rawat hari ini tentu adalah akal sehat. Bukan curiga sehat. Bukan warga yang demokrasi yang kita gaungkan selama ini kan bukan bicara soal siapa yang paling kencang teriaknya. Tapi justru siapa yang paling berani mendengarkan yang berbeda. Nah, saya kira itu yang terlihat keberbedaan antara Prabowo dan Jokowi selama ini. Prabowo kemarin membuktikan, bahkan mengundang 7 media mainstream, ya, termasuk Najwa Shihab. Dan ramai juga debat di situ. Saya kira inilah bentuk keterbukaan yang membedakan Prabowo dengan Jokowi. Jadi kalau besok-besok kalian lihat aktivis duduk bareng politisi, jangan buru-buru teriak, ini pasti settingan. Coba tenang, tarik napas dalam-dalam, karena bisa jadi itu bukan settingan. Tapi itu niat baik yang kita sudah lupa cara mempercayainya.
Dan kalau niat baik saja masih dicurigai, ya jangan-jangan yang perlu direformasi bukan pemerintahnya, tapi otak kita sendiri. Maka kita coba menganalisa ini, bukan merapat ke kekuasaan, tapi merawat akal sehat. Ketika aktivis dan politisi mau duduk bersama, maka dalam pusaran politik yang seringkali bising oleh prasangka dan tuduhan, langkah Syahgana Nainggolan untuk meluruskan kabar seputar pertemuan antara aktivis dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad justru menjadi satu hal yang layak diapresiasi. Saya kira begitu ya.